Hai generasi Qur'ani, cerdas dan berkarakter. Assalamualaikum. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya nak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan bersemangat. Bagaimana pagi ini? Sudah mandi dan sarapan? Kalau belajar matematika wajib sarapan. Hihi. Oke deh, sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo diangkat kedua tangan kita, berdoa yang khusyuk ya nak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Soli Solihah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Merujuk kepada KD 3.1. Dan setelah menyaksikan video hari ini, Bu Guru harap Soli Solihah semua mampu melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan tepat. Baiklah, kita langsung masuk ke materi ya nak. Nah, apa sih operasi hitung campuran bilangan bulat? Jadi, operasi hitung campuran bilangan bulat yaitu suatu operasi yang terdiri dari dua jenis atau lebih operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada pembelajaran yang lalu kan Soli Solihah sudah belajar operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Jadi, apabila operasi hitung campuran, maka dia dicampur. Bisa operasi perkalian dengan pembagian, operasi pembagian dengan pengurangan, dan lain-lain. Dalam melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat, ada urutan langkah pengerjaan, yaitu operasi-operasi yang mana saja yang harus didahulukan atau diakhirkan agar hasil yang diperoleh nanti benar. Berikut urutannya. Berada di urutan nomor 1 yaitu operasi di dalam tanda kurung. Jadi nanti apabila kita menemukan operasi apapun di dalam tanda kurung, maka kita kerjakan pertama kali. Urutan nomor 2 ada operasi perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian ini dia sama kuat. Jadi apabila dia muncul berurutan, maka kita kerjakan dahulu yang lebih kiri. Di urutan ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan juga sama kuat. Apabila muncul berurutan, maka kita kerjakan dahulu juga yang lebih kiri. Sekarang mari kita ke contoh soal. Contoh 1, 10 dikali 2 dikurang 5 sama dengan titik-titik. Oke, di sini kita perhatikan ada operasi perkalian dan operasi pengurangan. Nah, tetapi operasi pengurangannya ini berada di dalam tanda kurung. Tadi menurut urutan langkah pengerjaan, maka kalau ada yang di dalam kurung, operasi di dalam kurung itu didahulukan. Jadi kita tidak boleh mendahulukan 10 dikali 2 ya, tapi kita dahulukan 2 dikurang 5 karena dia berada di dalam tanda kurung. Dia berada di urutan nomor 1. Oke, kita tulis lagi 10 dikalinya. Kita tulis 10 dikali 2 dikurang 5. Berapa nak? Ayo, kemarin sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi, kalau jenisnya berbeda, ini positif, ini kita anggap negatif, maka kita kurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil. Tinggal 5 dikurang 2, hasilnya 3. Tandanya ikut bilangan yang besar 5 negatif, berarti tandanya
negatif. Berarti 10 dikali negatif 3. Kalau seperti ini kita buat tanda kurung ya. Nah, tinggal sekarang 10 dikali negatif 3. Perkalian bilangan bulat. Bilangan positif dikali bilangan negatif. Berarti jenisnya berbeda. Hasilnya negatif. Kalikan 10 dikali 3. 30. Selesai. Contoh nomor 2. 20 dikurang 4 dikali 2. Oke, di sini ada operasi pengurangan dan operasi perkalian. Mana yang kita dahulukan? Boleh 20 dikurang 4 dulu? Tidak boleh. Yang kita dahulukan yang operasi perkalian. Karena operasi pengurangan berada di urutan ketiga. Sedangkan operasi perkalian berada di urutan kedua. Berarti yang didahulukan yang perkalian. Oke, 20-nya berarti kita tulis lagi ya. 20 dikurang. Nah, sekarang kita kalikan. 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Baru deh. Yang terakhir, 20 dikurang 8, hasilnya 12. Selesai. Contoh 3. Negatif 16 dibagi 5 ditambah 3 dikali 4 sama dengan titik-titik. Oke, di sini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Tetapi ada yang di dalam tanda kurung nih, yaitu operasi penjumlahan. Maka yang dikerjakan pertama kali adalah operasi yang di dalam kurung ini. Jadi yang lain kita tulis dulu. Kita tulis negatif 16 dibagi, kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung. 5 ditambah 3, hasilnya 8 dikali 4. Nah, sekarang jadi negatif 16 dibagi 8 dikali 4. Ini pembagian dan perkalian munculnya berurutan. Mereka kan sama kuat, kemudian mereka muncul berurutan. Jika muncul berurutan, maka dahulukan yang lebih kiri. Berarti yang lebih kiri ini pembagian. Berarti mengerjakannya negatif 16 dibagi 8, hasilnya negatif 2. Kemudian dikali 4-nya turun lagi. Baru langkah terakhir, negatif 2 dikali 4, hasilnya negatif 8. Selesai sampai sini. Contoh nomor 4. 32 dibagi 4 dikali negatif 2 dikurang 5 dikali 3. Oke, semutnya mau ikutan belajar matematika nih. Oke, di sini ada operasi pembagian, perkalian, pengurangan, perkalian. Oke, banyak. Jadi mari kita lihat kembali urutan langkah pengerjaan. Urutan pertama, apakah ada operasi di dalam tanda kurung? Jawabannya tidak ada. Jadi ini bukan operasi di dalam tanda kurung ya. Nah, ini hanyalah satu bilangan yang di dalam tanda kurung. Bilangan negatif 2. Jadi kalau ada operasi minimal ada 2 bilangan ya. Sesuatu dikali sesuatu misal gitu ya. Minimal dia ada 2 angka di dalam tanda kurungnya ya nak. Nah, oke, berarti urutan pertama tidak ada. Urutan yang kedua, operasi perkalian dan operasi pembagian. Ada nih, ada pembagian, perkalian, perkalian. Nah, berarti kita lakukan yang pembagian dan perkalian. Kemudian di sini ada operasi pembagian dan perkalian yang berurut. Kalau berurut, mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan yang lebih kiri. Berarti nanti kita kerjakan yang 32 dibagi 4 terlebih dahulu. Kemudian yang 5 dikali 3 juga boleh didahulukan. Begitu ya. Yuk. Ini jadi boleh didahulukan karena dia tidak berurut ya dengan perkalian dan pembagian yang lain. Yang operasi pengurangan kita terakhirkan karena dia berada di urutan nomor 3. Yuk kita bagikan. 32 dibagi 4 hasilnya 8.
tanda kalinya turun, negatif 2-nya turun, tanda kurangnya turun. Nah, kita kerjakan 5 kali 3. 5 dikali 3 hasilnya 15. Oke, sama dengan... Nah, sekarang operasinya tinggal operasi perkalian dan pengurangan. Mana yang didahulukan? Yang perkalian. Berarti sekarang 8 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 16. Dikurang 15-nya turun. Sama dengan negatif 16 dikurang 15. Ayo, berapa nih? Pengurangan bilangan bulat. Jenisnya sama. Berarti jenisnya sama, angkanya kita jumlahkan. 16 ditambah 15 dijumlahkan hasilnya 31. Tandanya ikut angka yang besar, negatif. Jadi hasil akhirnya negatif 31. Contoh nomor 5. Negatif 45 dibagi negatif 9 dikurang 5 dikali 2 ditambah 9 sama dengan titik-titik. Oke, berarti ini ada operasi apa saja? Operasi pembagian, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi penjumlahan. Berarti yang didahulukan operasi perkalian dan operasi pembagian. Jadi yang kita dahulukan nanti pengerjaannya yang ini dan ini. Yuk, negatif 45 dibagi negatif 9. Hasilnya negatif, ketemu bilangan negatif, nanti hasilnya positif. 45 dibagi 9 hasilnya 5. Dikurang, tanda kurangnya turun. 5 dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditambah 9-nya turun. Sama dengan ada operasi pengurangan, ada operasi penjumlahan. Mereka sama kuat. Jika berurutan berarti didahulukan yang lebih kiri. Jadi 5 kita kurangkan dengan 10. 5 dikurang 10 hasilnya negatif 5. Ditambah 9-nya turun lagi. Oke. Sama dengan negatif 5 ditambah 9 hasilnya berapa, nak? 4. Selesai deh. Sudah selesai 5 contoh. Bagaimana, nak? Paham kan? Nah, selesai sudah penjelasan Bu Guru tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini yaitu terdapat urutan langkah pengerjaan dalam operasi hitung campuran bilangan bulat, yaitu sebagai berikut. Agar soli-solihah semua lebih mengerti dan paham, kerjakanlah soal berikut. Soal dan jawaban ditulis di buku tulis, kemudian jika sudah selesai difoto dan dikirimkan ke Bu Guru. Seperti biasa paling lambat pukul 17.00. Pastikan soli-solihah menyalin soalnya dengan benar, mengerjakan dengan mandiri, dan diperiksa kembali ya sebelum dikirimkan ke Bu Guru. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soli-solihah atas perhatiannya. Semangat ya mengerjakan tugasnya. Juga semangat menjaga sholat 5 waktu, mengaji dan murojaah, serta bantu orang tua. Oke, demikian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.